Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Budi Kuswandi SPDI beserta PPG Angkatan 2 Universitas Jember tahun 2021 akan melaksanakan UKIN uji kinerja di SD 05 Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali berjumpa untuk mengikuti proses pembelajaran. Hari ini kita masuk ke tema yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong dipimpin doa dulu oleh Maira. Silakan. Setelah berdoa, karena pada hari ini adalah tanggal 18 Agustus dan kemarin 17 Agustus kita memperingati apa? Hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan yang ke-76, ya. Karena masih dalam suasana memperingati hari kemerdekaan, mari sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus, ya. Masih ingat kan lagunya? Baik, kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka dan merdeka. Selama yang asli lalu Setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita setia, tetap setia, membela negara kita. Baik, pada minggu lalu kita telah belajar tentang, masih ingat tak apa yang telah kita pelajari? Tentang rangka. Siapa yang masih ingat bagian-bagian rangka itu terdiri dari apa saja? Ayo, cuci tangan. Cuci tangan. Siapa? Satu orang aja. Kalau bersama-sama, itu berarti yang lainnya mengikuti aja. Sekarang pakainya yang satu orang, siapa yang bisa? Hah? Pan? Ada 3 kan? Yang pertama? Rangka kepala, Iya, bagus. rangka badan, Iya, rangka rangka. gerak, Iya, rangka anggota gerak. Ya, bagus. Pan. Kita kasih A+, ya. Kemudian kita lanjut ke materi kita pada hari ini, itu tentang ekosistem. Kita bacakan dulu tujuan pelajaran kita pada hari ini, ya. Di pelajaran ini ada 2 muatan.
IPA. Ya. Ada muatan bahasa Indonesia dan ada muatan IPA. Di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama untuk bahasa Indonesia, kalian menentukan ide pokok yang ada di buku tema kalian, buku tema 2 ya. Menentukan ide pokok, kemudian menentukan gagasan-gagasan utama yang ada di buku paket kalian ya. Kemudian untuk muatan IPA, di sini kalian harus memahami, harus mengerti apa itu ekosistem dan bagian-bagian ekosistem itu apa saja. Kemudian apakah di antara ekosistem ini berhubungan dengan makhluk hidup atau benda mati. Kalian harus memahaminya nanti. Bagaimana ekosistem itu, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan kita sekitar ini. Nanti kalian harus memahaminya. Itu untuk muatan IPA ya. Jadi ada dua muatan, bahasa Indonesia dan IPA. Sekarang mari kita lihat video pembelajarannya dulu tentang komponen ekosistem. Mohon diperhatikan. Tema 5 ekosistem. Tema 1 komponen ekosistem. Huruf B huruf berikut. Ini ya. Ekosistem Pengertian ekosistem perhatikan. komponen. Yang pertama komponen abiotik dan yang kedua komponen biotik. Komponen abiotik yaitu segala benda tak hidup atau benda mati pada suatu lingkungan. Sedangkan komponen biotik yaitu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan. Berikut adalah contoh komponen abiotik, misalnya matahari, air, batu, dan tanah. Sebelum kita lanjut, ekosistem. Apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Ekosistem. Iya, dapat. Silakan. Apa ekosistem? Ekosistem sendiri merupakan kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem disebut juga dengan sistem lingkungan. Misalnya komunitas ikan, air tawar, selalu berhubungan dengan kolam ikan, air, udara, tanah, dan sinar matahari. Iya, bagus. Ya, Pak kasih nilai A+. Siapa namanya ini? Salsa, ya. Kemudian di dalam ekosistem itu ada abiotik dan biotik. Apa itu abiotik? Siapa yang tahu? Biotik adalah suatu Iya, cepat. komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Ya. Abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati, namun memberikan pengaruh dan manfaat dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contoh komponen abiotik adalah air, udara, tanah, dan sinar matahari. Iya, bagus. Kasih nilai A+ lagi untuk depan, ya. Jadi ekosistem ini merupakan tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup, ya. Yang mana makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada 3. Kemudian ada abiotik. Abiotik ini adalah benda mati. Kalau biotik adalah makhluk hidup. Yang abiotik ini ada udara, air, dan tanah. Semua ini kita perlukan atau tidak? Air, udara, tanah kita perlukan tak? Hah? Perlu ya? Air untuk apa? Minum, mandi, dan cuci juga, ya. Kemudian tanah. Untuk apa guna tanah? Yang paling utama apa? Tentu tempat berdirinya rumah kita di situ, ya. Kalau tidak ada tanah, bisa nggak rumah kita berdiri di situ? Apakah mungkin rumah kita berada di
awang-awang, nah, mungkin ya. Kemudian yang ketiga ada udara. Apa guna udara bagi kita? Untuk ya oksigen, dia untuk berfungsi untuk bernapas. Kalau tidak ada udara bisa nggak kita bernapas? Coba kita masuk ke mandi di Sungai Kuantan, menyelam kita. Awal menyelam paling mungkin baru setengah menit itu sudah terasa sesak nafas kita. Mengapa demikian? Karena di dalam air itu udaranya terbatas. Kalau ingin masuk ke situ lebih lama, itu biasanya kalau penyelam menggunakan tabung oksigen, ya. Kalau tidak pakai tabung oksigen, itu tidak bisa kita bertahan di dalam itu, ya, karena udara di situ sedikit. Ya. Tapi mengapa ikan bisa bernapas di dalam air tersebut, sementara kita tidak bisa? Siapa yang bisa menjawab? Mengapa ikan bisa hidup di air, sementara kita tidak bisa hidup di dalam air? Karena ada? Iya, ada insang. Karena ada insang, sehingga ikan bisa bernapas di dalam air. Ya, kalau kita dengan paru-paru ya, kalau dengan paru-paru itu kalau kita tak bisa bernapas di dalam air karena tidak mempunyai insang. Ya, baik, kita lanjut menonton video tadi. Misalnya manusia, hewan, Ya, dan tumbuhan. sini ada gambar yang jelas. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa komponen biotik yaitu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga komponen ini dapat dijabarkan lagi dalam komponen-komponen lainnya, yaitu pertama, individu, kedua, populasi, dan ketiga, komunitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini. Perhatikan. Ekosistem. Dalam ekosistem terdapat individu, yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya ikan badut, dan terdapat juga populasi. Populasi yaitu kumpulan individu yang sejenis, misalnya kelompok ikan badut, dan terdapat pula komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan. Ekosistem yaitu komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya, misalnya air laut, cahaya matahari, dan oksigen. Nah, itulah tadi tayangan video mengenai individu, populasi, dan komunitas dalam suatu ekosistem. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup manusia itu sendiri. Ekosistem alami. Ada beberapa contoh ekosistem alami dalam kehidupan ini, di antaranya ekosistem pantai, ekosistem laut, ekosistem gunung, dan ekosistem hutan. Sekarang, mari kita ambil salah satu contohnya, yaitu ekosistem pantai. Dalam satu ekosistem memiliki komponen biotik dan komponen abiotik. Misalnya pada ekosistem pantai, adapun komponen biotiknya meliputi pohon kelapa, kepiting, ikan kecil, rumput, dan pohon bakau. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi pasir, air, batu, matahari, udara, atau angin. Selanjutnya, ekosistem buatan. Kita bisa menjumpai beberapa contoh ekosistem buatan, di antaranya ekosistem sawah, ekosistem kolam, ekosistem bendungan, dan ekosistem perkebunan. Ini adalah beberapa contoh ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidup atau kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Sekarang, misalnya kita ambil sebuah contoh, yaitu ekosistem sawah. Dalam ekosistem memiliki dua komponen, yang pertama komponen biotik, dan yang kedua komponen abiotik. Mari kita lihat komponen biotik pada ekosistem sawah, meliputi padi, rumput, katak, dan berbagai jenis hewan air lainnya.
Sedangkan komponen abiotik pada ekosistem sawah meliputi tanah, air, matahari, dan udara atau angin. Belajar asik bersama kami Sumayasa Group Edukasi. Ketiga, di sini cari beri contoh ekosistem alami. Diambil contoh ekosistem pantai. Ya, ekosistem pantai. Kalau kita kelompokkan komponennya di dalam ekosistem ada biotik dan abiotik. Yang komponen biotiknya ada pohon kelapa, ada kepiting, ikan kecil, rumput, pohon bakau. Ini merupakan komponen biotiknya. Kemudian mana yang abiotiknya yang bukan makhluk hidup? Ada pasir, air, batu, matahari, udara, angin. Ya, ini kalau kita ambil contoh yang di ekosistem pantai. Kemudian kita ambil contoh yang selanjutnya ekosistem laut. Nah, siapa yang bisa mengelompokkan mana yang komponen biotiknya, mana yang komponen abiotiknya? Ayo coba bisa. Ini kan dapat kita lihat di laut itu ada apa saja yang ada di situ. Nih, ada terumbu karang, ada berbagai macam ikan, ya, rumput laut, ya. Ini komponen biotiknya. Kemudian komponen abiotiknya mana? Ada air, batu, ya, karang. Kemudian ada udara, ya. Itu merupakan komponen abiotiknya. Paham ya? Kalau paham, ada selanjutnya dua lagi, ekosistem hutan dan ekosistem gunung. Ya, sebelum nanti kita akan kerja kelompok, tapi sebelum kerja kelompok kalian Bapak minta untuk menentukan komponen biotik yang ekosistem hutan dan ekosistem gunung. Ya, apa saja komponen biotiknya, apa saja komponen abiotiknya. Bapak kasih waktu 5 menit saja. Silakan. Di buku catatan kalian. Di hutan itu banyak yang makhluk hidupnya apa saja yang ada di hutan itu. Kemudian baru kita masuk ke abiotiknya. Kalau abiotik itu bersama, ya. Berarti kalau di hutan ada udara, ada batuan, ada matahari, ada air, ya. Itu pasti sama semuanya. Di sungai, di gunung juga begitu. Yang kalian cari komponen biotiknya apa saja hewan yang ada di situ. Bisa, ya? Bisa, silakan. Makasih waktu 5 menit. Nanti siapa yang bisa menjawabnya, Bapak kasih bonus. Ini benar-benar bonus yang apa lagi? Ya, hadiah nih. Bapak sediakan 2 lembar hadiah. Ya, siapa yang betul jawabannya 5.000. Mau? Udah? Kalau mau silakan. Apa saja yang ada di hutan banyak, ya. Ada berbagai macam pohon, ada berbagai macam hewan yang ada di situ. Kalau untuk kamu komponen biotik mana? Ada udara, ada matahari, ada air.
ekosistem apa juga ekosistem nah ekosistem hutan. Nah, siapa yang mau menjawab dulu? Pak kasih bonus. Pan, silakan. Ekosistem di depan lah. Ekosistem hutan. Komponen biotik 1. Pohon mangga. Air. 2. Udara. 3. Urat pasir. 4. Burung batu. 5. Harimau dan tadi. Itu adalah komponen biotiknya ya. Ya. Nah, berarti jawabannya sudah benar. Karena jawabannya benar, Bapak kasih bonus. Satu lagi. Masih ada bonus 1. Ayo. Yang perempuan. Coba. Salah? Banyak? Bonus masih ada 1. Kalau ada Pak masukkan kantong lagi. Kalau tidak ada lagi yang mau menjawab, kita lanjut ke diskusi kelompok. Jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan susun bangkunya sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, duduknya saling berhadapan. Sekarang bagi tugas per kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ayo, silakan ambil. Silakan diskusikan dalam kelompok kita masing-masing. Bagian bawah itu ada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, jadi nanti kalian jawab pertanyaan itu. Ya, silakan amati gambar. Ada 2 buah gambar, kemudian nanti ada pertanyaan 1, 2, dan 3. Jadi kalian kerjakan bersama. Dibuat di dalam kertas 1 lembar, tulis nama kalian. Silakan. Nama kelompok dan nama anggotanya. Kelompok 1 siapa saja yang dalamnya, kelompok 2, 3, 4. Nah, waktu lebih kurang 10 menit. Silakan. Yoga.
siap, masing-masing kelompok harus mempresentasikan atau menyampaikan apa yang telah didiskusikan di kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan, Pan. Silakan, Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan membacakan hasil dari kelompok kami. 1. Ekosistem sendiri merupakan kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. 2. 1. Sebagai penghasil makanan. 2. Sebagai penghasil oksigen. 3. Tidak karena ekosistem berbeda-beda. Ya, jawabannya sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? 1. Sendiri merupakan kesatuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling berinteraksi. 2. Apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. 3. Menurutmu, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Tidak, karena ekosistem laut dengan ekosistem hutan hutan itu berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Ke kelompok 3. Silakan. Bacakan soalnya nanti baru dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami akan menunjukkan hasil dari kelompok kami. Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ekosistem sendiri merupakan kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik ekosistem. Disebut juga dengan sistem lingkungan. Misalnya komunitas ikan air tawar selalu berhubungan dengan kolam ikan, air, udara, tanah, dan sinar matahari. 2. Apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Beberapa penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang hidup. 3. Menurutmu apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama menjamin hidup berlangsungnya laut yang sampah organik? 3. Tidak karena ekosistem berbeda-beda. Contohnya ekosistem air tawar seperti sinar ikan air tawar, ikan laut tidak akan bisa bertahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir. Kelompok 4. Silakan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Baik, keempat hasil diskusi kalian itu sudah sangat bagus, ya, sudah sangat bagus. Berarti telah memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini tentang ekosistem. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa? Apa kasih nilai bonus lagi? Atau apa kasih bonus untuk beli jajan? Yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Siapa? Siapa? Kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa dan apa yang bisa kalian simpan di dalam pikiran kalian. Jelaskan kesimpulannya apa? Siapa yang bisa? Ayo. Yang laki-laki atau yang perempuan? Satu orang. Hah? Siapa? Ya. Silakan. Coba. Apa kesimpulannya? Kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Dari awal tadi kita sampaikan ekosistem itu, kemudian yang kita peroleh pada hari ini apa saja? Ayo silakan. Nah, bacakan. Merah. Silakan yang lain. Ekosistem. Kemudian iya, itu kesimpulan tentang pelajaran hari ini tentang ekosistem, ya. Benar atau tidak? Benar, ya. Jadi kalau benar dapat hadiah. Sama-sama. Ya. Baik. Jadi kita sudah memperoleh kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang ekosistem, ya. Ekosistem nanti ada terbagi menjadi dua, ada alami dan ada buatan. Semuanya ini ada di dalam lingkungan kita sehari-hari. Semuanya itu selalu berlangsung. Proses interaksi yang terjadi di dalam ekosistem itu selalu terjadi. Kalau seandainya salah satu ekosistem rusak, ini sangat berbahaya terhadap kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Ya. Tolong ingat ya. Jadi kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan itu tergantung pada baiknya ekosistem. Kalau ekosistem kita rusak, maka semuanya akan rusak. Tahu ya? Jadi kita cukupkan sampai sini pelajaran kita. Tadi yang membuka pelajaran dengan doa Maidah, sekarang Bapak minta Irfan untuk membacakan doa Alhamdulillah ya. Silakan. Baik teman-teman, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan baca doa Al-Fatihah. Pada hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekarang boleh pulang ke rumah masing-masing.
Ya teman-teman. Nomor 3. Lanjut nomor 4.